Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Estrina dengan NIM H1051201057. Saya dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer Universitas Tanjung Pontianak. Baik, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan sedikit sintaks dari website yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat website untuk pengolahan data mahasiswa berbasis framework Laravel dan dibantu dengan framework Bootstrap juga, dan menggunakan database MySQL. Baik, teman-teman, untuk membuat website ini tentunya kita terlebih dahulu harus mengaktifkan atau start web server kita. Di sini saya menggunakan XMPP. Kita start saja Apache dan MySQL-nya. Setelah itu, di sini kita membuat database pada localhost phpMyAdmin. Saya buat ini database-nya dengan nama dbcrud, kemudian saya membuat tabel dengan nama tb mahasiswa. Nah, ini untuk data yang telah saya buat. Langsung saja kita kemudian masuk ke sintaks atau codingannya. Nah, teman-teman, sebelum mengambil data, pastikan bahwa kita sudah mengkoneksikan database-nya terlebih dahulu. Kita buka env ini. Nah, di sini kita atur untuk hostnya localhost, kemudian database-nya sesuai dengan nama database yang telah kita buat, yaitu dbcrud dengan username root, kemudian passwordnya kosong. Nah, setelah itu langsung saja di sini untuk file web.php kita gunakan framework Laravel. Untuk use ini controller mahasiswa, kita gunakan query yang kita ambil dari framework Laravel. Nah, di sini untuk controllers kita kopikan ini agar bisa dipanggil atau dijalankan. Kemudian kita kopikan juga untuk root bagian ini. Kita pastekan di sini. Nah, teman-teman, untuk root ini dengan nama controllernya mahasiswa ini berfungsi sebagai pengontrol umum dengan nama mahasiswa ini untuk mengontrol sekumpulan root. Untuk mengontrol sekumpulan root yang nantinya akan kita panggil pada website ini. Di sini ada kita panggil nanti untuk view tambah, view aksi, view ubah, dan bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya untuk rootnya sudah, kita masuk ke file di view, kemudian kita buat file dengan nama data mahasiswa.blade.php. Di sini kita menggunakan template dari Bootstrap, template struktur dasar HTML. Kita buka. Nah, ini untuk template-nya kita copy saja ke dalam codingan kita, lalu kita sesuaikan. Di sini untuk template-nya sendiri sudah ada Bootstrap CSS-nya. Kemudian untuk title-nya kita ubah. Di sini saya buat title untuk halamannya yaitu group data dengan Laravel. Kemudian di sini di bagian body, di sini ada penggunaan script Laravel untuk include
switch alert untuk nantinya menampilkan alert atau pesan pada website yang kita gunakan, yang kita buat. Kemudian di sini ada untuk subjudulnya, subjudul dengan pengolahan data mahasiswa Universitas Serba Bisa tahun 2022 versi Laravel atau berbasis framework Laravel seperti itu, dengan tag H3, kemudian text center agar tulisannya di tengah. Nah, seperti ini. Ini untuk title halamannya, kemudian ini untuk subjudulnya di tengah. Lanjut. Ini ada tag BR untuk jarak antar line-nya. Kemudian di sini juga ada href, alamatnya view tambah dengan tipe button tambah berwarna info dengan margin buttonnya 3. Kita lihat, nah ini dia buttonnya berwarna infonya berwarna biru seperti ini. Kemudian lanjut untuk tabel hopper. Ini untuk tabelnya ada field agar, kemudian name, nama jurusan dan aksi. Kemudian di sini ada penggunaan script Laravel juga, PHP untuk variabel nomor untuk penomorannya agar ini nomorannya bisa berurutan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ada for each juga ulangan for each untuk variabel mahasiswa. Nah, di sini ada href untuk alamat slice diubah dengan mengirimkan parameter name sebagai acuannya, begitu juga dengan hapus mengirimkan parameter name, tipenya button sama. Kemudian ini untuk button ubah warnanya warning atau warna kuning atau keorenan itu, dan ini warnanya danger atau warna merah untuk button hapus. Di sini jangan lupa beri penutup script and for each. Nah, selanjutnya untuk view tambah, kita membuat file view tambah di view. Untuk ini kita menggunakan template dari Bootstrap juga, kita kopikan saja yang dari data mahasiswa tadi. Kemudian title-nya sama, di sini kita buat div class container dengan padding 5. Kemudian ini subjudulnya kita ubah menjadi tambah data mahasiswa dengan tag H3 dan text center ke tengah itu. Di sini ada action, untuk formnya aksi tambah, kemudian metodenya metode post. Kita menggunakan di sini script untuk Laravel juga untuk menampilkan data yang tersembunyi atau mengeksekusi perintah script CSRF. Nah, di sini untuk formnya ada name, nama dan jurusan dengan tipe teks sama, kelas from control sama, untuk ID-nya ID name, ID nama, ID jurusan, name-nya juga name, nama dan jurusan. Nah, di sini ada placeholder. Nah, di sini untuk placeholder-nya bagian nomor induk mahasiswa, nama lengkap. Di sini untuk di jurusannya contoh sistem komputer. Kemudian di sini ada penambahan button kembali dengan href atau alamat kembali, warnanya info. Kemudian untuk ini ada button submit dengan warnanya info juga, tipenya submit. Nah, kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu untuk rootnya.
di sini untuk root tambah ke alamat view tambah menampilkan function atau controller view tambah, kemudian aksi tambah, function aksi tambah. Untuk fungsinya ini function tabel data untuk menampilkan data yang mana nanti data pada tabel mahasiswa akan kita dapatkan, kita get atau kita ambil semua baris dari tabel TB mahasiswa. Nah, ini untuk function view tambah, dan ini untuk function aksi tambah. Jangan lupa tulis request variable data dan ini nama jurusan. Kemudian di sini untuk labelnya tabel mahasiswa, view mahasiswa, menjalankan perintah insert atau menambahkan data, name, nama, dan jurusan. Kemudian apabila sukses ditambahkan, ada tampilan alert atau pesan data berhasil disimpan. Kemudian dia akan return atau kembali ke alamat slice ini, halaman semula, halaman utamanya. Kita coba untuk menambahkan data. Nah, misalnya di sini kita tambahkan data dengan nomor induk 253004. Misalnya namanya di sini Mia. Jurusannya kimia. Nah, apabila kita klik submit, akan muncul alert data berhasil disimpan. Oke, dia akan kembali ke halaman utama. Nah, ini datanya berhasil masuk. Bisa ditampilkan di sini. Kemudian untuk button kembalinya juga berfungsi. Kita klik kembali. Nah, ini akan mengarah ke alamat kembali ke halaman awal. Lanjut untuk yang selanjutnya, view ubah. Kita buat file dengan nama viewubah.blade.php. Untuk template-nya sama, kita copy saja yang dari view tambah, kemudian title-nya sama, kemudian untuk ini subjudulnya kita ubah menjadi ubah data mahasiswa. Kita gunakan juga looping atau pengulangan for each di sini dengan variabel data mahasiswa. Kemudian untuk aksennya, form actionnya menjadi slice aksi ubah dengan metode post. Di sini ada penggunaan script Laravel CSRF untuk mengeksekusi perintah. Kemudian untuk formnya yang tadinya di sini lihat placeholder, kemudian kita ubah menjadi value karena kita mau pada saat kita ingin mengubah dia langsung mengirimkan value atau nilai-nilai dari name, nama, jurusan. Untuk ini kita atur read only atau hanya bisa dibaca karena name ini akan menjadi parameter atau patokan acuan kita, dan juga name bersifat primary key, tetap seperti itu, tidak bisa diubah. Kemudian di sini untuk buttonnya, ada button kembali dan button ubah dengan warnanya info sama. Kemudian ini untuk button ubah tipenya submit. Ini harapnya apabila kita klik kembali akan mengarah ke alamat slice atau halaman semula. Untuk rootnya di sini kita lihat get slice view ubah dengan parameter new, dan di sini ada untuk function atau controller view ubah, begitu juga dengan aksi. Untuk post di sini rootnya aksi ubah seperti ini. Kita buka, kita lihat function pada controller mahasiswanya. Nah, di sini ada function view ubah seperti ini, request data, variable name, tabel mahasiswa, where yang mana name sama dengan variable name, get, kemudian return. Nah, di sini untuk selanjutnya ada function aksi ubah, request variable data untuk data name, nama, dan jurusan. Kemudian tabelnya tabel mahasiswa, where
di mana NIM sama dengan variabel NIM, kemudian melakukan proses update atau ubah data untuk nama dan jurusan. Karena yang kita akan ubah nanti nama dengan jurusan. Kemudian apabila berhasil diubah, akan muncul alert atau pesan data berhasil diubah. Kemudian dia akan kembali ke halaman semula dengan redirect slash ini. Langsung saja kita coba untuk proses ubah. Misalnya kita ingin mengubah data ini Mia, kita ubah. Nah, di sini dia akan mengarah ke alamat view ubah, kemudian mengirimkan parameter NIM dari data mahasiswa bernama Mia ini 253004. Nah, ini NIM-nya yang dikirimkan. Untuk NIM hanya bisa dibaca. Kemudian di sini ubah data mahasiswa di tengah. Ini kita misalnya ubah namanya menjadi Mia Magdalena. Kemudian jurusannya misalnya kita ubah dari kimia menjadi jurusan fisika. Nah, kita klik ubah. Nah, dia akan menampilkan alert data berhasil diubah. Oke, dia akan kembali ke halaman semula. Kita lihat data dengan nama Mia Magdalena, jurusannya juga berubah menjadi fisika. Lanjut untuk proses hapus. Di sini untuk proses hapus seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini ada button hapus dengan warna danger atau warna merah, tipenya button. Kemudian dia akan mengirimkan parameter NIM, dan ini untuk alamat kontrolernya hapus. Nah, ini untuk alamatnya, untuk rootnya alamatnya hapus dengan mengirimkan parameter NIM, dan juga function controller hapus. Kita lihat untuk function ham. Nah, ini untuk public function hapus sama request data variable NIM. Di sini untuk tabel mahasiswa sama, di mana NIM sama dengan variable NIM untuk menjalankan proses delete atau proses hapus. Nah, apabila data berhasil dihapus, maka dia akan menampilkan alert atau pesan data berhasil dihapus, kemudian kembali ke halaman semula. Kita lihat, kita misalnya ingin menghapus data nomor 4, data mahasiswa Mia Magdalena, kita hapus. Kita klik button hapus. Nah, ada muncul alert data berhasil dihapus. Oke, dia akan kembali ke halaman semula. Nah, teman-teman, demikian penjelasan dari website yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun kekurangan dalam pembuatan website ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.